ajukan sendiri dengan kebutuhan-kebutuhan, pertimbangan-pertimbangan dan preferensi tertentu. Kalau produknya disertifikasi halal, oh iya ini kan kebutuhan muslim banyak, ada prinsip itu, ada pertimbangan begitu dari pelaku usaha. Perusahaan-perusahaan besar kecenderungannya untuk mensertifikasi halal adalah karena produk-produk yang kalau itu disertifikasi itu akan memiliki nilai tambah, kepercayaan, menimbulkan trusted dari publik, dari konsumen, dan dengan begitu diharapkan mampu bersaing jika di pasaran produk-produk itu dihadapkan dengan produk-produk yang tidak halal. Tapi mayoritas pelaku usaha kecil, menengah, dan juga pelaku mikro nggak ada pertimbangan, karena ini seperti referensi Bu Yati. Nah, sudahlah ini kebutuhan ya. Saya akan memproduksi apa saja, berupa apa saja, makanan, minuman, yang penting tersedia barang di pasaran. Orang toh juga memilih, orang toh juga butuh terhadap produk-produk yang disiapkan oleh usaha-usaha ini. Nah, yang ketiga menarik, Bapak mohon maaf Pak Nur Rahman. Pak Nur Rahman ada gabungan dua itu. Saya memilih ini butuh atau tidak sih? Mau bersertifikat halal kayak, mau ada logonya halal kayak, enggak peduli saya enggak peduli saya karena memilih itu ada kebutuhan tertentu ya, kalau butuh ya enggak. Tapi terakhirnya yang menarik, Pak Nur Rahman kemudian memilih yang bersertifikat halal. Saat ini Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya ke masyarakat itu akan kurang lebih 3 jawaban ini, dan mungkin jawaban-jawaban yang lain akan ditemukan. Kenapa? Karena saat ini kesadaran halal di Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh berbagai preferensi yang sebelumnya yang tadi mengatakan bahwa negara ini mayoritas muslim, yang membuat produk sebagian besar muslim, tidak tahu di belakangnya apakah betul semua muslim atau tidak peduli. Yang penting bahwa mayoritas muslim di Indonesia itu berpengaruh kuat terhadap pilihan terhadap produk-produk. Ada disebut bahwa fakulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Tidak peduli, hendaklah makanan kalian apa yang dirizkikan oleh Allah yang itu halal thayyiban, itu hanya dibaca saja di Al-Quran, tapi tidak menjadi bagian dari kehidupan. Beda itu kemudian aqimmus shalah, beda itu. Kalau sholat itu menjadi bagian dari cara hidup. Ya. Wa atimul hajjah, haji itu diwajibkan, itu banyak sekali kemudian orang melaksanakan haji, tetapi sama-sama kewajiban tentang halal tidak sama dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, karena itu hemat saya setelah beberapa tahun menggeluti soal halal ini, pendekatan agama menjadi penting sekali untuk bisa menjadikan preferensi dari itu, dan sekaligus referensi soal produk halal itu penting untuk menjadi gerakan kita menyadarkan bahwa soal halal ini ada kaitannya dengan perintah agama, ada kaitannya dengan perintah agama. Saya teringat sahabat Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Sayatiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haramin. Nanti suatu ketika kata Nabi, itu ada satu masa di mana orang tidak peduli terhadap perolehan hartanya itu halal atau haram. Ini peringatan yang luar biasa. Dan memang Bapak Ibu sekalian, ketika tadi berkata preferensi soal halal, yang ini kalau didekatkan dengan hanya formalistik,
ini karena ada undang-undang tentang jaminan produk halal. Ini ada kewajiban bersertifikat halal sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021. Ini wajib ini. Ketika kalau kata-kata wajib ini disampaikan kepada publik, bisa jadi terjebak dengan formalitas. Oh, kalau gitu ya nggak apa-apa. Saya akan mengajukan sertifikat halal itu karena diwajibkan. Karena kalau tidak diwajibkan nanti akan ada implikasinya ini dan ini. Bisa jadi begitu. Tetapi kalau kami ini mencoba untuk melakukan pendekatan agamis ini yang kita coba untuk kemukakan lebih lanjut. Kenapa? Karena makanan halal, mengkonsumsi makanan halal atau produk-produk halal itu hemat saya adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Karena bagian ibadah maka sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, itulah kenapa di dalam pelaksanaan implementasi jaminan produk halal itu ada undang-undangnya, kemudian ada peraturan pemerintah dan kemudian sampai diturunkan kepada peraturan-peraturan teknis yang lainnya. Itu persis seperti zakat, persis seperti haji, yang dan umroh sekarang yang itu kewajibannya sama. Di Indonesia ini memang khas unik pengaturan keagamaan ini di dalam struktur kenegaraan kita ini. Ibu saya tanya, menikah itu kebutuhan individu atau kebutuhan negara? Kebutuhan individu. Oh, aku tiba-tiba mau menikah lagi. Nggih, Bu. Nggih, ngapunten. Nggih, kalau memang seseorang ingin nikah itu kebutuhan pribadi atau karena kebutuhan negara sih? Atau ada kok cawe-cawenya negara sih? Ya pribadi, Pak. Pribadi. Artinya secara fikih itu menikah itu cukup syarat dan rukunnya. Apa itu? Ada 2 mempelai, ada Wali, ada saksi. Ya, cukup kan Pak ya? Cukup sebenarnya. Ya Pak? karena itu dulu pada zaman 70-an, 80-an itu kalau menikah itu cukup di kiai. Ya, kiai kampung kan cukup itu kemudian diangkatkan karena sudah memenuhi. Tetapi ketika kebutuhan ini menjadi kebutuhan semua negara, maka hadir kemudian negara melalui undang-undang perkawinan. Oke, haji, saya tanya, haji itu boleh nggak saya datang langsung ke Mekah? Tidak. Boleh saja. Pak. Saya mau naik apa, mau caranya bagaimana? Yang penting saya musim haji. Oh, Pak. Boleh ya? Boleh. Kepentingan pribadi antara saya dengan Tuhan. Seperti tadi nikah tadi juga sama. Ya. Tetapi ketika kebutuhan haji ini menjadi kebutuhan banyak warga negara di suatu negara, maka kemudian ini ada keterlibatan campur tangan negara. Kehadiran negara. Kenapa? Bayangkan kalau 250.000 orang pada waktu yang sama dan itu dibatasi berangkat masing-masing ke sana, mungkin bisa mereka melaksanakan masing-masing datang. Tetapi problemnya sekarang bukan hanya individu karena ini sudah menjadi tanggung jawab negara sebagai warga negara yang datang ke sana ke satu negara yang lainnya yang itu kemungkinan akan mengalami soal keamanan dan seterusnya. Maka kemudian ada undang-undang tentang haji. Tadi ada undang-undang tentang perkawinan. Muncullah kelembagaannya namanya KUA. Kenapa sekarang kalau tidak nikah di KUA itu dipermasalahkan Pak ya? Ya boleh akadnya bisa resmi,
ya sah, bukan resmi, sah maksud saya, sah akadnya, tapi kalau tidak dicatatkan di KUA menjadi masalah, karena ini menjadi kebutuhan bersama, jalan-jalan dan seterusnya nggak enak kalau nggak ada Surat kartu nikah. atau surat Surat nikah nggak bisa Ya. akte kelahiran. Iya, ada implikasinya. Nah, halal itu sekarang itu posisinya juga begitu. Jadi ketika halal ini, makan halal kan tadi preferensi masing-masing. Kalau saya makan halal apa enggak itu urusan saya, ya urusan saya. Nggak peduli saya. Saya mau milih ini ya boleh, milih ini juga boleh, atau milih dua-duanya iya. Kan boleh juga kan memilih dua-duanya. Memilih oke, sekarang kepentingan masing-masing orang, tapi sekarang kondisinya sudah berubah. Ketika halal ini menjadi kebutuhan bersama, menjadi kebutuhan semua warga negara, maka kehadiran negara itu datang untuk memberikan pengaturan tadi. Kenapa? Baik sekalian, saya lihat tadi halaman berikutnya. Sekarang, Bapak, ya ini jauh sekali ya. Nggak kelihatan, Pak. Tidak, itu yang salah bukan yang salah bukan mata Bapak Ibu semua. Saya dari situ nggak kelihatan. Yang salah tempatnya jauh. Oke, sekarang itu usaha-usaha berkaitan dengan halal itu sudah menjadi tren. Berbeda pasti 20 tahun yang lalu. Ketika tadi orang memilih ya makan halal oke, tidak ya oke. Tapi sekarang sudah menjadi tren bahwa usaha halal itu sudah macam-macam. Ada usaha halal yang berkaitan dengan makanan minuman. Ini tadi saya konteksnya karena Bapak itu tadi yang saya lihat di agendanya itu banyak dari produk makanan minuman ya. Ada makanan minuman, bisnis makanan dan minuman halal. Sekarang sudah menjadi tren dan jadi tren. Ada beberapa tempat yang khusus menyajikan halal untuk makanan, khusus makanan. Saya beberapa waktu lalu ketemu masjid yang untuk transit sementara di tol itu sebelum masuk tol, semua di situ menyebutkan pojok halal. Saya masuk ke dalamnya dan tanya, Pak, ini betul ini semua produk halal? Ya betul Pak, bisa saya cek? Ya boleh Pak, saya cek satu persatu makanannya betul. Dedikasinya ada untuk halal, makanan semua minuman yang dijual di situ halal. Ketika memproses produksi ada roti, ada macam-macam itu halal. Oke, halal semuanya. Saya datang ke satu supermarket tertentu, saya nggak ingin nyebut namanya, dedikasi halal juga. Sudah mulai dedikatif halal. Ya, saya lihat, saya periksa beberapa, saya cek, saya capture makanan dan minuman semua atau barang yang di display situ ada kosmetika, ada obat, ada macam-macam di situ, ada frozen sekarang itu ya banyak kan. Frozen, ada makanan yang disajikan di dalamnya dan seterusnya. Ternyata saya tanya, ini halal? Insya Allah 95 sampai 99% halal. Kok enggak sampai 100%? Ya, kami masih ada beberapa yang dari sisi bahannya atau dari sisi distribusi